Welcome to Zeta Shady bersama saya Tommy di sini. Kita punya berita cukup heboh dari Asik Token. Kalian udah pasti tahu lah Asik Token gitu. Jadi CEO dari Asik Token ini keluar dan ini penjelasannya saya temukan di IDM Token di sini. Jadi ini cukup panjang tapi saya akan baca secara ringkas gitu. Oke. Jadi ini penjelasannya. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada pertemuan dengan para pemegang saham PT Metaverse Nusantara Victory atau NNV yang merupakan identitas pembuat token ASIK, di mana Mas Anang adalah salah satu komisaris utama dari perusahaan tersebut dengan saham terbesar 41%, dan saya sebagai CEO sekaligus pemegang saham terbesar kedua atau 39%. Dan di sini saya hanya mengatakan awal cerita token ASIK adalah niatan tulus sebagai agar kripto di Indonesia menggeliat, disukai dan menjadi alat baru mencapai kesejahteraan buat masyarakat. Sehingga saya membuat token ide token dengan utilitas yang ke arah entertainment atau game, metaverse dan NFT gitu. Jadi dari Raffi sampai Raffi Ahmad sampai akhirnya final kerjasama dengan Anang. Ini dirunut dari awal pembuatan tokennya juga sampai kerjasama dengan Mas Anang Hermansyah gitu. Dengan Mas Anang awalnya saya menawarkan posisi sebagai brand ambassador, akan tetapi memiliki saham mayoritas karena saya meyakini beliau adalah artis ternama dan juga hebat, bahkan saya menyebutnya maestro dalam musik. Jadi oke, ini tokenomics alokasi supply desimal yang katanya error, namun itu rasanya aneh gitu. Cara private sale, pre-sale, bagaimana cara token ini hype, menaikkan 1 bulan langsung listing exchanger gitu. Menyusun roadmap, menyusun matematika ekonomi, utility, play to earn, menginginkan 6 game budaya, menginginkan Nusantara First, dan pastinya yang lainnya adalah kontribusi dari tim saya yang beranjak dari IDM gitu. Dari token ASIK itu dibentuk dari IDM token atau di tim dari IDM token gitu. Oke, lanjut. Dan mereka mengatakan all time high dari yang mereka telah buat dari 0,0016 rupiah dan menjadi 0,1 rupiah all time high-nya gitu. Kalau salah berapa ribu persen gitu, 4000% lah. Dan ini merupakan yang cukup tinggi, yang paling tinggi dari di Indonesia dibandingkan token-token lain seperti VCG dan juga Leslar gitu. Oke. Lantas di sini ada perubahan situasi mulai terjadi semenjak listing di Indodax. Hari pertama volume trading tembus 60 miliar, begitu juga hari kedua. Dan lantas harga tidak naik. Kenapa? Faktor utama yang paling banyak sekali adalah scalper memang bermain di Indodax gitu. Jadi katanya banyak scalper bermain di Indodax dan menggunakan jasa robot trading atau auto trading, dan bisa dicek oleh kalian semua katanya. Dan ini benar terjadi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Indodax-nya tersendiri gitu. Namun ini bagus katanya. Mereka coba saja buka BSC scan, lalu scanning ASIK token dan holdernya sangat banyak kata, desentralisasi. Lalu perdebatan dan dinamika perusahaan mulai terjadi Indonesia karena ada founder yang menyerang IDM ke brand ambassador, dan juga saya pribadi intinya ada yang mengadu domba mereka lah gitu. Dan hingga keadaan yang menyebalkan itu kami semua bersikeras untuk menahan harga, menaikkan harga karena itu tugas kami. Dana kami sebagai developer yang menjual token di exchange yang membuahkan hasil. Namun metode ini saya selalu menjadi perdebatan. Oke, selanjutnya ide dari si ini pertama inilah saya lebih memilih dari melisting ASIK token di beberapa exchange lokal dan global, lalu marketing kemudian buyback dengan dana yang tidak terlalu berlebihan namun efektif, dan itulah hal yang biasa dilakukan oleh developer manapun ketika holder tersebut sangat terdesentralisasi. Oke. Jadi di ASIK token ini nggak ada paus gitu yang punya token lebih dari 1% gitu, bahkan 0,5% aja nggak ada. Kemudian setelah listing di exchange baru kita deal dengan 3 exchange, maka buyback dan DeFi dari exchange dilakukan, kemudian dibarengi dengan marketing secara efektif. Namun entah kenapa urusan tersebut akhirnya tidak diambil. Jadi yang dilakukan oleh ASIK tim lah saya bilang itu tidak sama dengan yang ide dari CEO-nya sendiri. Dan ini entah dari Mas Anangnya, entah dari kurang tahu juga gitu. Pokoknya dari ASIK timnya lah gitu.
dan ini nggak sesuai dengan CEO-nya gitu. Eh, dan secara normatif hukum Indonesia diperbolehkan untuk mengambil langkah tersebut tanpa persetujuan siapapun. Ingat saya adalah CEO juga dan juga pemegang saham terbesar. Ya. Jadi misalnya sebenarnya CEO dari ini sebenarnya bisa aja melakukan sesuai dengan yang dia pikirkan gitu, sesuai dengan karena dia punya apa ya, punya power atau kekuatan untuk melakukan itu ya. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia melihat juga dari aspek sosiologis dan bukan hanya aspek yuridis katanya. Karena um, dia tidak bisa semena-mena mengambil langkah tersebut. Ini dia menghormati juga PA-nya atau Mas Anang sendiri gitu. Hingga katanya keluarlah satu usulan yang tidak saya setujui, yaitu melakukan buyback besar-besaran. Jadi CEO ini nggak setuju untuk buyback besar-besaran karena buyback besar-besaran tanpa di menghitung efek scalper menunggu di ujung jalan dan nggak dibarengi oleh marketing seperti menghidupkan calls, pasang advertising dan juga platform di kripto. Dan dan ini juga harus gunakan influencer kripto secara masif karena kripto buyback is no limit akan menjadi ukuran dan batasan apabila kita buyback dan dibarengi pressure yang tinggi. Oke, jadi Sion ini nggak setuju kalau untuk buyback besar-besaran tanpa dibarengi hal-hal lain gitu. Karena buyback misalnya kita hanya timnya sendiri yang buyback, yang beli tokennya gitu. Jadi itu katanya nggak worth lah gitu. Seperti nggak akan bekerja secara bagus karena nggak ada komunitas yang mendukung itu untuk agak naik, cuman dari timnya sendiri gitu. Dan disinilah kisah sedih berujung berpisah karena saya lebih memilih untuk mundurkan diri karena katanya gitu. Dan tidak bisa bekerja bila tidak dengan cara saya, dan biarkan CEO or dev dengan caranya, dia membantu dengan caranya gitu. Jadi ini yang membuat CEO-nya itu mengundurkan diri dari ASIC Token. Dan memang perjalanan mereka katanya banyak juga penyusup yang membocorkan atau membocorkan apa yang mereka lakukan gitu. Ini ada bocoran mereka akan membeli buyback itu 3 miliar rupiah untuk di grup Telegram. Ternyata hal ini bocor ke grup Telegram gitu. Mereka rencana buyback ini sehingga yaitu buyback ini nggak terlalu worth lah gitu karena udah dibocorkan dan juga keluar kata-kata kasar dan banyak kata-kata kasar di sini. Jadi tepat 3 hari saya menyatakan melepas semua kepemilikan saham saya dan tidak lagi menjadi CEO NNV juga Dev ASIC Token. Jadi lalu mereka CEO-nya keluar dan karena ini tidak bisa bekerja dengan cara saya yang jadi ini udah nggak sesuai satu arah lagi gitu, mereka nggak satu visi lagi karena bukan sama dengan yang cara saya katanya, cara ada CEO-nya itu. Oke, selanjutnya saya ringkas saja. Dan mulai saat itu saya fokus di DM ASIC dan saya serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan developer baru dan juga teman baiknya. Oke. Mengundur secara hormat dan kekeluargaan demi kepentingan bersama, dan saya pasti akan jaga ASIC dari belakang gitu. Jadi CEO-nya ini nggak semata-mata keluar dari ASIC Token lalu tinggal gitu aja gitu. Jadi dia juga support ASIC Token dari belakang gitu. Karena ini bukan hanya sekedar token artis tapi juga tim yang kuat dari IDM token yang menciptakan koin tersebut gitu. Jadi katanya bagi yang fina-fina ya zalim kepada public figure yang anda sebar-sebar di grup kripto, ini juga yang mengatakan fitnah itu scam, food rug pull gitu. Jadi dibantah oleh devnya sendiri gitu. Di sini penjelasan dari devnya sendiri bahwa dia keluar dan mengenai penjelasannya kenapa dia keluar gitu. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share kepada temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.